Namaku Rudi. Aku masih duduk di kelas 2 di sebuah SMA yang berada di sekitaran daerah Pahlawan. Saat itu, aku mengambil kegiatan ekstrakurikuler seni bela diri. Ya, karate. Eskul karate ini sudah aku tekuni sejak aku kelas 1 SMA. Meskipun melelahkan dan membuat badan sedikit pegal, tapi aku senang menjalaninya. Jadwal latihan karate biasanya dilakukan 1 minggu 2 kali. Setiap hari Senin dan Kamis. Selesai jam pelajaran. Sepulang sekolah, aku langsung bergabung dengan anggota eskul karate lainnya. Setelah mengganti baju dengan baju karate, kami lalu ke aula dan melakukan pemanasan sampai pelatih datang. Saat itu kami latihan fisik dan lumayan melelahkan. Ditambah ada materi-materi baru. Menjelang maghrib, kami pun break sebentar. Sambil istirahat, kami mengobrol-ngobrol. Salah satu temanku tiba-tiba saja membuka topik tentang hal-hal gaib. Sampai dia menanyakan padaku, apakah aku pernah melihat hantu? Karena katanya kemarin-kemarin ada yang lihat hantu di sekolah kita. Aku pun menanggapinya. Random banget sih nanya begituan. Kalau gue sih, ya gue belum pernah lihat hantu. Lagian ya, lo tuh gak usah takut sama hantu. Kalau ada hantu, ya kita tonjok aja. Kan kita anak karate, ya kan? Tonjok aja hantunya. Begitu jawabku sambil tertawa. Temanku menatapku agak kesal. Dia lanjut berkata, dan mendoakan aku semoga aku dilihatin hantu. Karena sudah sompral. Aku hanya membalasnya dengan tertawa. Setelah break maghrib, kami pun lanjut latihan. Sampai sekitar jam 8 malam, baru latihan selesai dan kami pulang. Aku pulang menggunakan angkutan umum ke arah Cicahem. Karena rumahku berdekatan dengan Cikadut. Dan harus 2 kali naik angkutan umum. Aku pun naik angkot itu, dan tak berapa lama sampailah aku di gang tempat aku turun. Aku turun di sana dan mulai berjalan ke rumahku. Untuk sampai ke rumahku, aku harus melewati tempat pemakaman umum. Ya, kuburan yang ada di sana. Ketika itu aku berjalan sendirian. Karena memang daerah sana jika sudah malam, ya jarang sekali ada yang lewat. Aku berjalan dan semakin dekat dengan pemakaman umum itu. Setelah
agak dekat TPU, aku jadi teringat perkataan temanku tadi. Meskipun aku memang setiap hari lewat TPU itu, melihat kuburan yang ada di sana, tidak pernah ada rasa takut atau hal-hal yang membuat pikiranku aneh. Ya karena mungkin aku sudah terbiasa. Namun berbeda saat itu. Saat itu seakan ada satu keinginan lebih ketika aku melewati kuburan itu. Mana ada hantu. Kalau ada juga, gue jadi penasaran pengen lihat. Bener gak sih yang gitu tuh ada? Atau cuma cerita doang? Terus wujudnya kayak gimana ya? Setelah berjalan beberapa meter di pemakaman itu, tiba-tiba saja tercium bau amis yang menyengat. Anjir banget ya. Aku menghentikan langkah aku. Kadang bau itu tercium seperti bangkai busuk. Aku coba mencari-cari sumber dari bau itu. Setelah beberapa lama, bau itu pun berkurang dan menjauh hilang. Oh, hilang. Dan terdengar ada suara di balik semak-semak yang ada di sebelahku. Ya, seperti ada yang bergerak-gerak di balik semak itu. Mungkin hanya tikus atau kucing, pikirku positif. Sampai lah. Di sana ada sebuah rumput ilalang yang cukup tinggi, dan kulihat tangkai ilalang itu bergerak-gerak seperti melambai-lambai. Aneh. Aku coba berpikir mungkin itu terkena angin. Tapi sangat terasa ketika itu tidak ada angin yang berhembus. Dan hanya satu tangkai saja dari ilalang itu yang bergerak-gerak cukup ekstrim. Kalau sudah begini, ini sih bukan binatang. Lantas aku pun mempercepat langkahku. Setelah agak jauh, terdengarlah suara tertawa dari belakangku. Astaga. Ya. Seperti suara seorang perempuan yang menertawaiku. Aku terpaku terdiam. Seketika itu bulu kuduku berdiri, merinding yang hebat sekali. Aku masih penasaran. Aku beranikan diri melihat ke belakang, dan saat menoleh, Astaga. Berdiri di belakangku sesosok perempuan memakai baju serba merah.
Rambutnya panjang terurai sampai ke tanah. Dan rambutnya itu menutupi wajahnya. Seakan menunduk dan sesekali tertawa sangat menyeramkan. Saat itu aku tidak bisa bergerak. Aku seakan terus dipaksa untuk melihat ke arahnya. Sampai dia mulai melayang mendekatiku sambil menjulurkan tangannya seperti mau mencekiku. Sekuat tenaga aku langsung berbalik badan dan berlari menjauh dari sosok perempuan itu. Aku tidak lagi menengok ke belakang dan terus berlari sampai ke rumah. Sampainya di rumah, ketika aku lihat ke belakang, sosok itu sudah hilang. Aku hanya takut sosok itu mengikutiku sampai ke rumah. Ternyata tidak. Aku masuk ke rumah dan langsung pergi ke kamarku. Di rumahku ketika itu ada ayah yang sedang menonton TV dan ibu yang sepertinya sudah tertidur di kamar. Aku mengintip ke kamar kakakku. Dia sedang tiduran sambil bermain handphone. Aku terduduk di atas tempat tidurku, masih teringat sosok perempuan tadi. Ingin aku bercerita pada ayahku, namun sepertinya bukan waktu yang tepat. Aku pun berganti baju dan ingin segera tidur. Karena saat itu kepalaku mulai terasa pusing dan mual. Aku pun berjalan ke lemari bajuku untuk mengambil baju ganti. Badanku ini mulai terasa lelah. Aku buka pintu lemari kayu yang seukuran denganku itu. Aku mengambil sebuah kaos yang ada di lemari itu. Ketika itu aku mengambil sebuah kaos yang terlipat rapi dan berwarna merah. Namun ketika aku tarik, susah sih. Ketika aku tarik kaos itu, susah sekali tertarik, seperti menyangkut. Aku pun paksakan menarik kaos merah itu. Dan begitu ku tarik, muncul dari dalam lemari sosok perempuan berambut panjang berbaju merah yang kulihat tadi itu. Menjembul setengah badan dan tertawa padaku. Mukanya berwarna merah berlumuran darah. Dan matanya berwarna hitam seakan membelalak. Terus menatap ke arahku. Mulutnya menganga dan mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Tangga ini, sianan tangga. Seketika itu, pandanganku gelap dan aku tersadarkan diri. Aku pun tersadar dan mendengar suara pengajian. Aku melihat ada Pak Ustadz di sebelahku, juga orang tua dan kakakku. Setelah aku tanya, katanya aku kesurupan. Aku tertawa cekikikan dari suaraku seperti perempuan. Pak Ustadz menanyakan apa yang terjadi semalam.
Aku pun jujur aku sompral saat itu. Seakan menantang ingin melihat mereka ketika melewati TPU itu. Hingga akhirnya mungkin salah satunya merasa terganggu dan sosok itu mengikutiku sampai ke rumah. Setelah itu aku pun dibersihkan dan sudah tidak mengalami hal aneh lagi. Itulah pengalamanku. Sebaiknya kita menjaga kelakuan dan perkataan kita. Mereka itu ada di mana saja. Kamu boleh percaya atau tidak, tapi aku percaya karena aku sudah melihatnya sendiri. Dan aku pun yakin bahwa meskipun tidak terlihat, mereka itu ada.